Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya mengajar mata pelajaran IPS di MTS Negeri 1 Pasuruan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 239184955050. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN untuk pembuatan video dengan materi kerjasama negara-negara ASEAN. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa mulai, silakan berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan duduk. Enak ya. Hari ini pembelajaran mata pelajaran apa? IPS kelas 8. Sebelum dimulai, mungkin hari ini ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk mungkin ayatnya masuk semua ya. Masuk semua. Kemudian kebersihan, mungkin kebersihan ada yang kotor di bawahnya, tolong diambil. Kertas yang masih ada silakan diambil. Coba sekarang bukunya dibuka semuanya. Buku IPS dibuka. Yang punya paket silakan dibuka. Yaitu pembelajaran IPS itu yaitu apa? Ada yang tahu? Bibi? Yang itu tujuan kita untuk pembelajaran pertama yaitu IPS tentang negara-negara ASEAN.
Kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin yang dulu yang sudah kalian pelajari, mungkin saya tanyakan sedikit untuk supaya ingat kembali yang pembelajaran kemarin. Mungkin Jarwoy, apa sebutkan negara-negara ASEAN berdiri. Negara ASEAN ada berapa nak? 10. 10. Coba sebutkan. Indonesia, Malaysia. 1. 1 Indonesia. Ya. 2 Malaysia. 3 Ya. Singapura. 4 Filipina. 5 Thailand. 6 Kamboja. 7 Vietnam. 8 Myanmar. 9 Laos. Laos. Yang dulu Kamboja itu namanya apa? Kamboja, yaitu itu adalah Kamboja. Betul? Tepuk tangan. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu yang pernah dibahas, yaitu pertanyaannya coba berdiri. Siapa pendiri ASEAN? Itu ada 5 negara. Sebutkan 5 negara pendiri dari negara ASEAN. Yang pertama Indonesia, yang kedua Singapura, yang ketiga Malaysia, yang keempat Filipina, dan yang terakhir Thailand. Thailand. Ya. Itu ya, jadi ada 5 negara pendiri pertama ASEAN. Tepuk tangan. Siapa pendiri ASEAN? Saya tahu. Ya, ini pada lari. Ayo, siapa Bibi? Yaitu Bapak Adam Malik. Itu adalah pendiri pertama ASEAN yang di Indonesia, perwakilan dari Indonesia. Jadi ada 5 negara tadi ya. Kemudian masuklah yang ke-6, yaitu negara Brunei Darussalam. Itu adalah masuk yang ke-6. Kerjasama, kalian buka halaman berapa? Kerjasama negara-negara ASEAN. 36. Coba dilihat. Kerjasama negara-negara ASEAN itu ada kerjasamanya meliputi apa saja? Yang pertama yaitu kerjasama dengan di bidang sosial budaya, kemudian ada lagi politik, ekonomi, kemudian pendidikan, keamanan. Itu adalah kerjasama antara negara ASEAN dengan Indonesia. Kemudian ada lagi bekerjasama dengan, kalau kita di negara ASEAN kan beberapa negara, ada 10 negara. Jadi dinamakan apa? Kalau kita kerjasama dengan bersama dengan negara-negara yang lain, ada 10 negara, yaitu disebut dengan multilateral. Multilateral adalah kerjasama antar negara-negara seluruh dunia, bukan 1, bukan 2, tapi seluruh dunia. Yang kedua mungkin ada lagi, yaitu yang dinamakan dengan bilateral. Bilateral adalah kerjasama antara 2 negara. 2 negara, contohnya Indonesia bekerjasama dengan Malaysia, Indonesia bekerjasama dengan Singapura. Itu namanya bilateral. Tadi yang pertama apa? Multilateral. Kemudian yang kedua bilateral antara 2 negara. Kalau multilateral seluruh dunia. Indonesia bekerjasama di bidang ekonomi. Contohnya apa? Kita mengekspor atau impor barang dari negara ASEAN. Contohnya apa itu? Beras. Yang kebetulan di Indonesia ini mengimpor beras dari Thailand. Selain Thailand mana? Thailand, kemudian Filipina.
dari sana juga, kemudian dari Filipina atau dari negara lain juga mengimpor dari Indonesia, mungkin karet, mungkin perkebunan dan perkebunan yang lain itu banyak yang ekspor dari Indonesia. Itu tentang bekerjasama dengan ekonomi. Kemudian apalagi selain ekonomi, pendidikan. Pendidikan kita juga bekerjasama dengan negara ASEAN. Contohnya apa? Pertukaran pelajar di Indonesia. Kita juga mengirim pelajar-pelajar kita ke Singapura atau ke Malaysia. Itu contoh-contohnya sudah ada. Mulai dulu sudah ada itu. Pertukaran pelajar. Kemudian apa lagi? Ini bidang budaya. Lebih lanjutnya, lebih singkatnya ini melihat video ya. Lihat dulu video yang akan Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut, yaitu compact, fragmented, elongated, dan protrusive. Compact artinya berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Elongated artinya berbentuk memanjang, contohnya Vietnam. Dan protrusive yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitud atau garis bujur suatu sebalik, yaitu 23,5 derajat kaku sampai 23,5 derajat trapes. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pendek lain, dan depresi. Untuk bagian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral contohnya sektor ekonomi berupa ekspor dan impor, sedangkan untuk regional yaitu ASEAN dan APEC. Untuk multilateral adalah OPEC, JNB, dan PBB. Berikutnya kita akan membahas karakteristik negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat kaku sampai 6 derajat kaku dan 114 derajat pendek sampai 115 derajat pendek. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Sedangkan bagian timur adalah daerah Ngurah. Berikut ini adalah batas negara Brunei. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa, sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Untuk bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tionghoa sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Serian, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Sumber daya alam di Brunei adalah minyak dan gas serta perikanan. Brunei memiliki sektor pertanian, namun hanya menyumbang kesejahteraan masyarakat yang tergolong kecil. Beberapa jenis kerjasama negara ini adalah ASEAN, bentang alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan seger. Bentang alam yang menonjol antara lain berupa titik tertinggi yaitu Gunung Apo, titik terendah yaitu Paras Laut Mindanao, dan sungai utama yaitu Cagayan, Pampangan, Agno, dan Agusan. Pada tahun 2015, penduduk Filipina sebesar 103 juta jiwa. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, Kristen, Islam, dan Buddha. Itu tadi tentang negara ASEAN. Jadi mulai diambil yang tengah-tengahnya saya tadi mulai negara mana? Brunei, kemudian Kamboja, yang terakhir Laos.
Laos. Itu yang terakhir tadi. Mungkin ada yang kurang jelas dengan apa yang kalian lihat tadi. Dari kalau melihat di sini, yaitu di negara Brunei Darussalam tadi, yaitu mempunyai berapa istri? Kalau kita melihat tadi gambar video tadi sama dengan di Indonesia, yaitu ada 3. Kebanyakan di Asia, negara ASEAN itu mempunyai 3 iklim semuanya. Karena kita memang geografisnya itu memang sama. Geografisnya dengan Indonesia itu sama. Tapi lebih kaya Indonesia karena banyak pulaunya, banyak provinsi, akhirnya banyak pulaunya tadi. Kalau di negara lain mungkin pulau-pulaunya kecil. Seperti kalau di Singapura itu adalah negara kecil. Negara kecil sekali seperti apa itu di Surabaya. Surabaya itu kan kecil. Sama negara Singapura juga segitu. Itu sangat bawah tok saat itu. Tapi rakyatnya sangat makmur, sangat aman, makmur, sejahtera. Itu adalah di Singapura bersih nomor 1 ke Asia Tenggara. Sangat-sangat bersih sekali. Ada Singapura. Makanya gampang diatur, pendidikannya juga maju. Mata pencarian dari Singapura itu apa? Berdagang, ya. Berdagang. Israel, ini kelompok 1, 2, 3 yang 3 ini gabung. Itu 2, 3, 4. Kan ada 4 itu ya. Ada 4 kelompok, berarti yang 3 ini gabung di sini 1. Ada satu cepat aja. 1, yang satunya gabung sini, yang satunya gabung sana. Itu konjolin Ansa di sana. Ya, gabung sini nggak apa-apa. Berarti ada yang 5 anggotanya. Nah, jadi kerjaan di situ lah ya. Sana cari yang sana materinya. Terus
Indonesia. Nomor 1 Kelompok 1 sudah 1 dibuat ya. 3 kerjasama ekonomi. Faktor pendorongnya ada 5, ada 4, maaf. Kesamaan sejarah, perbedaan kondisi geografis, dan perbedaan fase, perbedaan ketersediaan, perbedaan sumber daya. Faktor penghambatnya, perbedaan ideologi dan peperangan, konflik, kejadian teknis, perbedaan kepentingan tiap negara. Yang dikerjakan oleh mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Ayo. Coba. Kenapa yang dimaksud dengan geografis? Coba dijelaskan. Geografis itu adalah sama seperti nama tak geografis sama dengan keadaan letak geografis. Perbedaan wilayah, konflik dan peperangan, perbedaan kepentingan yang berbeda. Contohnya apa? Kerjasama di bidang ekonomi ASEAN itu apa? Yaitu impor hasil perkebunan, perindustrian suatu negara ke satu negara yang lain. Saja hasil yang diimpor oleh satu negara ke negara yang lain di negara ASEAN. Bidang ekonomi.
banyak. Beras, padi, jagung, Hasil pertanian. iya padi, jagung. Mungkin yang lain. Bidang Bukan lain. dari yang padi. Mungkin yang lain. Hasil ada aren. Terus dari minyak gas juga apa? Dari SDA sumber daya alam yang lain. Dari sumber daya alam yang lain mungkin apa? Minyak gas, minyak bumi, meter, kerjasama ya berarti apa? Intinya kerjasama di sini ya di bidang ekonomi ada tiga di sini ekonomi, politik dan sosial. Ini kerjasamanya yang dengan negara Asia Tenggara. Ini ada tiga. Yang dalam bidang ekonomi tadi, ini ada ya. Dalam bidang ekonomi tadi sudah dibahas ya. Jadi contohnya kita mengekspor barang yang dari Indonesia, dari Indonesia juga begitu. Nah, kita mengekspor dari luar, dari sana juga mengekspor impor ke negara kita. Jadi bersamaan yang saling membutuhkan. Di sini kekurangan apa? Kita berarti harus ekspor dari negara ASEAN. Kemudian di Indonesia ini mungkin kebanyakan apa? Mungkin bisa diekspor ke negara lain. Kemudian kalau di bidang politik tadi, sudah ya, politik. Di bidang politik sendiri yaitu apa? Mempunyai kesamaan apa? Kesamaannya di bidang politik. Kesamaannya kita sama-sama mempunyai sejarah historis yang sama. Sama-sama pernah dijajah oleh negara lain. Nah itu dalam bidang politik. Kemudian kalau dalam bidang sosial tadi kita bisa bekerja sama dengan sosial. Ya. Nah, dalam bidang sosial kita juga dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, yaitu dalam bidang PMI, Palang Merah Indonesia. Mungkin kalau ada bencana di Indonesia, kemudian kita di Indonesia bisa membantu negara yang lain. Di sana juga di negara yang ASEAN atau di negara mana saja kalau mungkin dibutuhkan juga saling membantu kalau kita mempunyai masalah di dalam sosial dalam negara kita. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Ada? Yang lain ada? Ada? Sekarang punya disimpan dulu. Ada waktunya mau pulang. Sadaqallah.